billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, wabil khusus iman Islam, iman bisa istiqomah di dalam jalankan syariat agama ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada kajian fikih hari ini masih melanjutkan di dalam pembahasan bab fikih muamalah, yaitu bab tentang hukum anak temuan. Mungkin pernah kita bahas juga dulu tentang hukum menemukan barang. Jadi dalam fikih itu terkait dengan temuan, ada barangnya dikategorikan dalam bentuk barang. Jika nanti ada namanya barang temuan, ini nanti ada hukumnya sendiri. Kemudian ada anak temuan. Jadi tentu bernyawa ya, orang yang bernyawa, anak yang kemudian ditemukan di jalan, anak yang ditemukan tanpa identitas, maka ini juga nanti ada ketentuan yang mendasari tentang apa yang sudah kita lakukan kalau kita menemukan anak temuan. Demikian pula Bapak Ibu nanti juga terkait dengan hewan ya, binatang yang kita temukan mungkin di jalan atau di tempat tertentu, apa hukum kita mengambilnya? Nah ini semua ada pembahasan di dalam fikih. Nah hari ini kita akan memulai pembahasan tentang hukum anak temuan. Anak temuan di dalam istilah fikih disebut dengan istilah al-laqib ya. Dan para ulama menyebutkan makna dari al-laqib ini adalah at-tiflu ghairul baligh alladzi yujadu fi syari' aw dhari tariq wa la ya'rifu nasabahu. Yang dimaksud dengan laqib atau anak temuan adalah at-tiflu ghairul baligh. Yang pertama kategorinya adalah anak yang belum balik, anak yang secara usia belum kategori anak yang balik. Maka kalaulah anak itu kita temukan dalam kondisi belum balik, ini berarti kriteria pertamanya sudah masuk. Tentu kalau kita kembali pada kaidah fikih, anak itu dikatakan balik kalau perempuan sudah kondisinya datang haidnya, kalau yang laki-laki sudah mimpi basah. Adapun secara usia, ini setiap kondisi beda-beda ya. Kita tidak bisa memastikan pada usia berapa anak itu sudah balik. Tapi batasan dalam fikihnya adalah ketika sudah mimpi basah bagi yang laki-laki atau sudah haid kalau untuk perempuan. Nah, ketika kita menemukan anak yang dalam kondisi sebelum balik, alladzi jatuh fi syari' aw dhari tariq. Yang kedua kriteria anak temuan itu adalah yang ditemukan di jalan, ditemukan di tempat-tempat tertentu yang bisa jadi orang berlalu lalang ya, tempat ramai di situ. Maka ini kategori yang kedua ya. Jadi kita temukan di tempat-tempat tertentu, di jalan atau di tempat-tempat keramaian, orang bisa berlalu lalang di situ ya. Kemudian yang ketiga, wala yu'rafu nasabuhu, nasabnya tidak diketahui. Jadi dikatakan anak temuan itu kalau memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama adalah ditemukan dalam kondisi sebelum balik. Kemudian yang kedua ditemukan di tempat umum, di jalan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tidak diketahui nasabnya. Bapaknya siapa, ibunya siapa, keluarganya di mana nggak kita ketahui. Nah, sehingga dari pengertian ini Bapak Ibu tidak dikatakan anak temuan, dikatakan hukum anak temuan. Yang pertama kalau kita temukan dia kondisinya sudah balik. Misalnya ada anak kita temukan
di sekolah atau di masjid atau dimanapun, tapi secara usia dia sudah balik, usia SMP, usia SMA bahkan gitu ya, maka ini bukan lagi babnya anak temuan. Tidak berlaku hukum anak temuan karena usianya sudah balik. Kemudian yang kedua, tidak berlaku hukum anak temuan bagi anak meskipun statusnya meskipun sudah belum balik, tapi statusnya sudah jelas, nasabnya sudah jelas. Dan nanti di dalam beberapa pembahasan fikih ada kategori anak itu dikatakan jelas nasabnya. Contoh misalnya Bapak Ibu, anak adopsi kalau bahasa Jawanya anak apa kalau adopsi ini bahasa Jawanya? Anak kupon ya. Nah, dipupu istilahnya anak kupon itu dikatakan jelas statusnya karena jelas bapaknya siapa, ibunya siapa, meskipun kondisi anak ini yatim gitu ya. Tapi kalau bapaknya jelas, ibunya kita juga ketahui, maka kategorinya ini bukan anak temuan karena statusnya jelas. Nah, anak adopsi itu Bapak Ibu tidak dikatakan sebagai anak temuan karena hakikatnya statusnya jelas. Dan konsekuensi anak adopsi itu yang pertama jelas nasabnya tidak boleh dinasabkan, dinisbatkan kepada orang yang mengasuhnya. Bapak angkat atau ibu angkat itu tidak boleh namanya dinisbatkan kepada anak yang diadopsi. Bahkan bisa jadi ponakannya sendiri gitu ya. Misalnya ada si A, dia punya adik B gitu ya. Si B ini, adiknya ini anaknya bisa jadi banyak gitu. Kemudian si A karena dia nggak punya anak, akhirnya adopsi anak dari saudaranya sendiri. Ini kan berarti apa ini Bapak Ibu? Ponakan ya kan? Kemudian diambil dari kecil, dia rawat, dia biayai pendidikannya dan seterusnya. Bisa jadi anak ini nggak tahu ternyata memang anak bapaknya adalah tadi ya, bapaknya adalah si fulan tadi. Nah, meskipun dia nggak tahu, tidak boleh anak yang diadopsi ini nasabnya atau bintinya itu nasabnya dikembalikan kepada yang mengadopsi. Tetap dikembalikan kepada orang atau orang tua kandungnya, bapak ibu kandungnya. Kemudian yang kedua, hukum adopsi itu konsekuensinya tidak boleh ada hak waris. Dalam hal ini kalau memang dia bukan ahli waris, maka anak adopsi ini tidak berhak mendapatkan warisan. Untuk itu sedekat apapun bapak angkat ya, atau orang yang mengadopsi anak itu, hartanya banyak misalnya dan kemudian nggak punya anak, meskipun dekat sekali dia hubungannya dengan anak adopsi tadi, hartanya banyak dan saking sayangnya dengan anak itu kemudian dikasih waris semuanya, satu-satunya anak gitu ya misalnya, maka kayaknya ini tidak dibolehkan karena ini statusnya bukan anak kandung atau bukan anak yang langsung nasabnya dari bapak yang bersangkutan. Maka anak adopsi itu tidak boleh mendapatkan hak waris. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, tidak masuk dalam kategori bab temuan anak temuan adalah anak yang lahir di luar nikah. Nah, anak yang lahir di luar nikah namanya bapak ibunya ini dalam kondisi belum ada akad nikah yang sah, kemudian melakukan hubungan badan sampai kemudian seorang wanita ini hamil dan sampai melahirkan, maka anak yang lahir di luar nikah seperti ini, anak yang lahir dari akad nikah yang tidak sah, belum ada akad nikah seperti ini, nisbatnya atau nasabnya diberikan kepada siapa? Misalnya ada anak lahir gitu ya, dan ini dari pernikahan yang tidak sah, atau tidak ada akad nikah yang sah, tiba-tiba lahir seorang anak. Anak yang lahir dalam proses seperti ini, nisbatnya kepada siapa Bapak Ibu? Kepada ibunya. Maka anak yang lahir dalam kondisi di luar nikah seperti ini tetap dia sudah punya nasab, yaitu nasabnya kepada ibunya. Tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Maka bin atau bintinya itu kepada ibunya. Contoh misalnya yang lahir laki-laki namanya misalnya Ahmad gitu ya, ibunya namanya Fatimah, maka dikatakan Ahmad bin Fatimah. Kalau perempuan juga nasabnya kepada ibunya. Misalnya Maryam binti Fatimah, nasab kepada ibunya. Nah, jadi terkait dengan anak temuan tidak dikatakan anak temuan kalau kategorinya
anak itu anak hasil lahir yang dalam kondisi luar pernikahan. Yang kedua, Bapak Ibu, tentang apa hukum kita mengambil anak temuan. Hukmu iltiqatuhu, hukum mengambil anak temuan. Misalnya di satu kampung gitu ya, ternyata di balai desanya atau di pasar atau dimanapun ada anak yang baru lahir kemudian dibuang di situ dan masih hidup. Kemudian ada seseorang yang menemui atau yang mengetahui bahwa ini ada anak yang dibuang. Maka hukum mengambil anak tersebut hukumnya adalah fardhu min furudil kifayah. Mengambil anak teman itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Maknanya apa? Kalau tidak ada sama sekali warga situ yang mengambil anak temuan ini, maka semuanya mendapat dosa. Jadi kalau urusan anak ini kalau kemudian diambil sampai meninggal, tidak diambil kemudian sampai meninggal gitu ya, maka semuanya mendapat dosa. Tapi kalau sudah ada sebagian yang mengambil merawatnya, maka semuanya sudah tidak terkena beban dosa dan hakikatnya adalah fardhu kifayah. Untuk itu berlaku hukum fardhu kifayah untuk mengambil bayi yang ditemukan tadi. Kenapa demikian? Li'anna fi tarkihi diya'uhu. Karena hakikatnya kalau dibiarkan anak ini tidak diambil, tidak ditemukan ya, maka hakikatnya ini akan berdampak pada madarat yang lebih besar, yaitu meninggalnya anak karena dia tidak bisa makan, tidak bisa minum dan seterusnya. Maka karena dia fardhu kifayah, semuanya akan mendapat dosa kalau tidak diambil. Kemudian bagi anak yang ditemukan, otomatis karena nggak tahu nasabnya, bapak ibunya juga nggak diketahui, anak yang baru lahir dan kemudian ditemukan ini bapak ibu, kita hukumi sebagai anak yang lahir dari keluarga muslim atau keluarga kafir kira-kira. Nah ini statusnya sebagai anak muslim atau anak yang kafir kira-kira. Maka disebutkan bahwa wayah sulung di Islam ini hatta emang tahu kita mintilah dalam muslimin. Kalau anak ini ditemukan di satu wilayah yang terkenal dengan kampung Islam, warga atau penduduknya adalah orang Muslim, orang Islam, maka kita hukumi anak ini sebagai anak Muslim. Dan pada hakikatnya, sebagaimana yang disampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir maka statusnya adalah Muslim. Maka kita hukumi anak ini nanti dibesarkan, dirawat, diasuh dengan cara menggunakan tata cara agama Islam. Kemudian ketika anak ini ditemukan dan kemudian diambil, siapakah yang paling berhak untuk mengasuh anak temuan ini? Maka disebutkan waladhi yasiduhu huwal aula bihadranatihi. Orang yang pertama kali mengetahui dan orang yang mengambil itulah yang paling berhak untuk mengasuh anak ini. Karena kita di masa muda bahwa itu kalau ada anak temuan seperti itu dikemanakan biasanya? Langsung diambil orang atau kita laporkan dulu kepada pihak yang berwajib? Biasanya dilaporkan dulu gitu ya, nanti kemudian ada pendataannya dan seterusnya. Nah dalam fikih pada dasarnya nggak masalah ya, dia kemudian dicatat, kemudian dibuatkan laporan penemuan anak dan seterusnya. Tapi orang yang paling berat mengasuh anak itu adalah orang yang menemukannya. Apa dasarnya? Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seseorang yang menceritakan, seorang ini bernama Sinin bin Jamilah. Sinin bin Jamilah ini berkata, wajadtu malqutan fa'ataitu bihi Umar bin Khattab. Dan ketika saya pernah menemukan anak temuan, kemudian saya mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala alihi, kemudian ada seorang yang kemudian berkata, ya Amirul Mukminin, innahu rajulun shalih. Sesungguhnya dia adalah anak atau orang yang kategori orang saleh. Faqala Umar, maka Umar berkata, akadzalika huwa? Apakah keluarganya yang lain juga orangnya saleh, orangnya bisa amanah, orang yang kemudian bisa merawat anak ini? Qala na'am. Maka sahabat ini mengatakan, benar wahai Umar, keluarganya adalah
bila kau dengan membawa anak ini, maknanya dialah yang paling berhak untuk mengasuh anak tadi. Bahwa pun anak ini statusnya menjadi anak yang merdeka, tidak boleh dijadikan sebagai budak. Wala tawaladuhu, dan kaulah yang paling berhak untuk mengasuh dan mendidik anak ini. Maka dari hadis ini Bapak Ibu, yang pertama kita bisa ambil pelajaran bahwa orang yang menemukan kemudian dia bisa amanah, dia bertanggung jawab, ya, berasal dari keluarga yang solid, yang kemudian nanti kalau dia menemui anaknya dia rawat dengan cara yang baik, ya tidak kemudian nanti dibesarkan terus diperbudak gitu ya, dipekerjakan, dia tujuannya untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik, maka ulama mengatakan orang itulah yang paling berhak untuk mengasuh anak tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang namanya anak kecil ini kan butuh biaya ya butuh perawatan, kadang-kadang tentu butuh misalnya untuk tambahan gizi, tambahan makanan, nanti ada susu dan seterusnya. Nanti kalau sudah besar butuh pakaian, butuh pendidikan. Nah ini kan butuh nafkah ya, butuh biaya untuk membiayai anak yang ditemukan ini. Padahal tentu bapak ibunya nggak ada, masa keluarganya juga kita nggak ketahui. Kira-kira bapak ibu siapa yang menanggung nafkah anak temuan ini? Maka disebutkan bahwa wa yunfiqu alaihi min malihi in wujida ma'ahu mal, bahwa anak temuan itu diambil atau dinafkahi dari nafkah atau dari harta yang dibawanya ketika memang ada. Jadi misalnya ada anak yang dibuang gitu ya, ternyata orang tuanya kaya raya, akhirnya dia nggak ingin punya anak gitu ya, karena mungkin dianggap ini ribet dan seterusnya, akhirnya dibuang anak ini. Di samping anak dibuang ini dikasih harta banyak misalnya, kasih uang puluhan juta ya, anggap saja bagi yang mengambil uang puluhan juta ini untuk biaya anak ini. Maka kalau ditemukan anak itu kemudian ada harta yang bisa dijadikan sebagai dana untuk menafkahi anak ini, maka dana itulah yang dipakai untuk menafkahi anak tadi. Kalau dalamnya jatuh, tapi kalau kemudian harta atau anak ini tidak membawa harta sekalipun, tidak ada harta yang ditinggalkan, ditinggal begitu saja, tanpa ditinggali uang, tanpa ditinggali harta apapun, fanafaqatuhu min baitil mal, maka anak ini menjadi tanggung jawab negara, diambilkan dari kas negara. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau misalnya kita di Indonesia ya, di masyarakat kita ini, kira-kira kalau misalnya ada masyarakat, ya, satu masyarakat, kemudian ada anak temuan ini, ditemukan anak ini, otomatis butuh biaya, ya, orang yang mengambil, orang yang menemukan, bisa jadi dia orang miskin, untuk biaya keluarga, biaya sendiri mungkin kurang gitu ya. Ini apalagi membiayai anak yang masih kecil. Nah kira-kira Bapak Ibu, siapa yang bertanggung jawab untuk membiayai nafkah atau menafkahi anak yang ditemukan ini? Maka yang bertanggung jawab adalah negara. Bertanggung jawab adalah negara. Negara itu bagaimana gambarannya? Ya, otomatis kalau lebih tinggi, paling tinggi ya presiden. Nanti ya nggak mungkin ya presiden ngurusi anak temuan ini ya. Diwakilkan ke pejabat di bawahnya, maka ada gubernur, nggak mungkin juga ngurusi anak gitu kan. Pejabat di bawahnya nanti ada bupati, nanti apalagi pekerjaannya juga banyak, nggak mungkin ngurusi anak gitu ya. Nanti dilimpahkan lagi ke bawahnya lagi. Di bawah bupati ada siapa? Ada di bawah kecamatan ada Pak Camat, Pak Camat urusannya banyak juga, limpahkan lagi ke bawahnya. Seperti siapa? Pak Lurah, ya kan? Pak Lurah, jadi pekerjaannya banyak juga, dilimpahkan di bawahnya Pak Lurah. Maka ada Pak RW, Pak RW juga tugasnya banyak, ada Pak RT. Maka setidaknya kalau seperti ini kondisinya, ada anak yang ditemukan dan ini adalah tanggung jawabnya negara, maka yang bertanggung jawab untuk menafkahi kebutuhan anak ini adalah siapa? Pak RT ya. Karena ini adalah lingkungan atau pihak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebenarnya di dalam Islam itu kalau kita terapkan prinsip seperti ini ya,
kembali pada struktur negara paling rendah, paling bersentuhan dengan warga itu kan Pak RT ya. Maka hakikatnya tugas Pak RT itu sebenarnya ya bukan hanya sebagai administrasi, dan sekedar untuk ngasih surat keterangan, tanda tangan untuk keterangan warga gitu ya, mengeluarkan tanda tangan misalnya untuk pembuatan KTP dan seterusnya. Itu sesuatu yang memang pasti gitu ya. Tapi bukan hanya itu nanti tugas RT itu dalam konsep negara Islam gitu ya. Apa diantaranya kayak gini nih, yang pertama saya memberikan naskah gitu ya, menyantuni dan mengeluarkan dana untuk kepentingan anak yang ditemukan. Itu juga nanti tanggungannya Pak RT. Termasuk apa lagi Bapak Ibu, tanggung jawab Pak RT yang kaitannya dengan harta itu ya. Termasuk diantaranya adalah kalau ada warganya yang meninggal, seorang muslim yang meninggal, kemudian waktu meninggal dia masih punya sangkut paut masalah hutang, dia nggak bisa bayar sampai meninggal dunia. Kira-kira hutang orang yang meninggal, hutang si mayit ini siapa yang menjadi tanggungannya? Siapa yang bertanggung jawab untuk membayar hutang si mayit ini? Negara dalam hal ini kan, diambilkan dari kas negara. Nah, tadi kembali pada struktur yang paling rendah, siapa itu? Ya Pak RT. Jadi yang paling berat, yang paling berkewajiban untuk memenuhi itu semuanya adalah nanti naskahnya dari Baitul Mal, dari kas negara. Ya gampangnya sederhana kita adalah di RT. Makanya biasanya ada kas RT, ada iuran, itu juga dalam rangka untuk jaga-jaga suatu ketika memang ada dana seperti yang wajib yang harus dikeluarkan. Kemudian Bapak Ibu yang bertanggung terkait dengan anak ini, anak teman ini, kalau misalnya dia meninggal dan waktu meninggal ini meninggalkan harta warisan, siapa yang berhak mendapatkan harta warisan? Maka disebutkan wa idza mata al-laqib, ketika anak teman ini meninggal. Dan ini sangat mungkin, tadi misalnya gambarannya ada anak dibuang, orang tuanya sudah menyediakan harta, dikasih emas, dikasih uang puluhan juta misalnya ya. Karena saking lamanya nggak ada yang menemukan, tiba-tiba orang ini meninggal. Ya, dalam kondisi meninggal ini ada harta waris, walamnya warisan, dan kemudian tidak diketahui siapa ahli warisnya, tidak meninggalkan ahli waris. Siapa yang berhak untuk mendapatkan harta waris ini? Siapa Bapak Ibu? Kalau anak ini, anak teman ini meninggalkan harta waris dan tidak diketahui ahli warisnya siapa, gitu ya. Maka siapa yang berhak mendapatkan harta waris ini? Karena mirasuhu li baitil mal. Maka harta waris ini yang paling berhak mendapatinya adalah kas negara. Jadi sebenarnya siapa? Pak RT. Nah ini rezekinya Pak RT ya kalau yang seperti ini. Tapi nggak boleh dijualkan mati ya. Nah, jadi kas ini harta waris ini miliknya Baitul Mal ya Pak RT tadi. Nah, kemudian wakadzalika diyatuhu takunu li Baitul Mal idza qutila. Demikian pula kalau memang anak ini misalnya sengaja dibunuh. Jadi nanti dalam Islam itu ada bab tentang jarimah ya, bab tentang kriminalitas, bab tentang hudud ya. Kalau ada orang yang membunuh orang lain, nanti pembunuhan itu ada pembunuhan yang terencana, pembunuhan tidak terencana, macam-macam ya. Nah, orang yang membunuh ini kan hukumannya dia qisas, dia dihukum mati juga gitu. Orang membunuh orang dalam Islam itu dia dihukum qisas, dihukum mati juga. Nah, hukum qisas ini bisa jadi tidak dilakukan ketika keluarga ini memaafkan. Keluarga si korban ini memaafkan, misalnya Pak, kami maafkan, kami ridho dengan apa yang Allah telah tentukan untuk keluarga kami. Nah, ridho seperti ini bukan hanya sekedar seorang ini bebas, tapi dikenakan yang namanya diyat. Diyat itu sederhananya ya ganti rugi. Karena mestinya dia meninggal, dikisos, dihukum pancung gitu ya. Karena dimaafkan, maka kemudian dia harus menebus ganti rugi. Ini yang namanya diyat. Maka kalau dia tidak dijadikan, tidak jadi dikisos, dia wajib membayar diyat. Satu orang muslim yang meninggal itu, satu orang muslim yang wafat ketika dia dibunuh, maka pembunuhnya ini kalau dimaafkan oleh keluarga harus membayar diyat satu orang muslim sebanyak 100 ekor unta.
Nah, berapa satu ekor unta ini kira-kira harganya? Jadi dia harus membayar dia 100 ekor unta. Satu ekor unta di kita berapa harganya Bapak Ibu? Berapa? Tentu unta lebih mahal dari sapi yang itu. Karena sederhana saja, misalnya kita ambil harga unta 30 juta gitu ya. Dan membayar dia sebanyak 100 juta. 100 ekor unta berarti sudah berapa itu? 3 M. Maka harta yang kemudian dimiliki sebagai bagian dari temuan atau anak temuan yang dibunuh tadi adalah 3 M. Satu nyawa kan ya. Nah, siapa yang berhak mendapatkan 3 M ini? Pak RT tadi ya. Nah, karena ini kembali kepada Baitul Mal, kembali kepada kas negara. Walaysa lil mutajil multaqihi haqqun mirasihi. Maka orang yang menemukan tidak berhak mendapatkan warisan dari anak temuan ini, tidak berhak. Karena tadi hakikatnya yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menafkahi anaknya adalah negara. Maka kalau meninggalkan warisan pun tidak diberikan kepada orang yang menemukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu tentang kalau anak ini tentu kan tadi tidak diketahui nasabnya, Bapak Ibunya tidak diketahui, nasabnya tidak diketahui. Kemudian dinisbatkan kepada siapa anak ini? Ibaratnya bintinya ini diberikan kepada siapa? Pemanitera nasabuhu min dzakarin aw unsa ulil qabihi matakana wujuduhu minhu mumakkinan. Bagi orang yang mengaku bahwa nasabnya akan dinisbatkan kepada orang tadi, baik laki-laki maupun perempuan, maka nasabnya bisa diberikan kepada orang yang mau mengakui. Nah, terutama bagi orang yang menemukan. Jadi caranya ketika anak ini ditemukan, terus misalnya ditemukan oleh orang tadi, maka orang ini mengatakan sudah tidak apa-apa, anak ini nasabnya saya ambil. Berarti din atau dintinya itu dinisbatkan kepada orang yang menemukan. Kenapa? Karena memang ada kemaslahatan. Nanti kalau anaknya sudah dewasa, sudah besar gitu ya, maka otomatis butuh yang namanya orang tuanya siapa sih ini, kan butuh gitu ya nanti ke depannya. Maka bisa dinisbatkan nama anak tersebut kepada orang yang mengakuinya atau orang yang memang dia pertama kali menemukannya. Bagaimana kalau yang mengakuinya banyak? Oh ini pengen mengakui anak ini pengen mengakui anak ini sebagai anaknya. Maka dikembalikan kepada siapa yang punya bukti lebih kuat bahwa dialah yang memang sanggup untuk mengambil dari anak tadi, maka dikembalikan kepada orang yang lebih kuat buktinya tadi. Nah kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, wakil nakirin yasbul nasabuhu wakil suhu. Maka kemudian kalau sudah ditetapkan itu, ditetapkan nasabnya kepada orang yang mengakuinya tadi. Nah kalau sudah ditetapkan nasabnya, maka orang yang mengakui sebagai anaknya itu nanti berlaku hukum warisnya, berlaku hukum waris mewarisinya. Maka kalau dia meninggal, anak ini meninggal, kalau sudah ada yang mengakui, maka nanti warisannya bisa diberikan kepada orang yang menisbatkan nasabnya kepadanya tadi. Atau dia bapak ini kemudian meninggal, maka anak ini juga berhak mendapatkan warisnya karena sudah diakui sebagai anak. Ini berbeda Bapak Ibu dengan tadi ya, dengan anak adopsi, dengan anak yang kemudian tidak punya hak waris tadi. Kalau anak temuan ini karena nasabnya dia tidak jelas nasab awalnya, ketika sudah dinisbatkan kepada orang yang ingin mengakui atau orang yang menemukannya, maka dibolehkan berlaku hukum waris mewarisi. Berarti beda dengan adopsi tadi ya. Karena ini statusnya adalah anak temuan. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan hukum anak temuan ya. Dan hal seperti ini juga sangat mungkin kita dapati di masyarakat kita ya. Apalagi hari-hari ini banyak sekali orang yang tidak bertanggung jawab dengan anak yang dilahirkannya, tiba-tiba dibuang, itu saja, khawatir miskin, khawatir tidak punya biaya dan seterusnya, maka nanti akan berlaku hukum anak temuan seperti ini. Wawalan disawab itu mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin tidak ada tanya jawab, silakan.
terkait nasab tadi. Jadi kalau misalnya ini ada anak tiri, bapaknya kan Budi gitu. Jadi kan intinya sebenarnya ikut yang bapak kandungnya. Tentunya kalau dia menikah, tapi binti yang disebutkan itu bukan binti yang bapak kandungnya. Bapak kandungnya tidak dikasih tahu, tapi bintinya disebutkan ke bapak kandungnya. Itu status pernikahannya bagaimana? Terus yang kedua, kalau misalnya ada seorang istri ya, seorang suami yang dia curiga ini anaknya bukan dari istrinya ya. Terus ketika itu terbukti bahwa benar bukan anaknya, itu nasabnya gimana? Baik, yang pertama dulu ya terkait dengan wali bagi anak bapak dari wali dari bapak tiri. Nah, kita bisa bedakan ya antara hukum mahram dengan perwalian. Nah, yang pertama terkait hukum mahram. Hukum mahram itu maknanya orang yang haram dinikahi. Misalnya gini, ada seorang janda gitu ya, kemudian dia punya anak perempuan. Ketika dia menikah dengan suami yang baru, ya, ketika dia menikah, anak yang tadi dibawa oleh seorang janda ini, apa hukumnya? Apakah anak ini mahram juga bagi ayah tiri tadi atau tidak? Maka ada dua kondisi. Yang pertama, kalau hanya sekedar akad nikah saja dan tidak melakukan hubungan badan suami istri ini, maka hakikatnya anak tiri ini tetap tidak menjadi mahram dari ayah tirinya. Jadi kalau memang belum dalam kondisi belum ada hubungan badan gitu ya, maka anak ini statusnya dalam kondisi belum mahram. Sehingga mohon maaf ya, misalnya gini, ada seorang janda nikah dengan seorang laki-laki, sudah akad nikah, sudah selesai gitu ya, kemudian belum melakukan hubungan badan, kemudian menceraikan. Seorang suami ini menceraikan istri yang baru dinikahinya dan dia punya anak perempuan. Bolehkah anak laki-laki ini menikah dengan putrinya tadi? Boleh atau tidak? Boleh, karena hakikatnya belum terjadi hubungan nasab, belum terjadi hubungan mahram. Nah, tetapi ketika sudah terjadi hubungan badan, ini yang menyebabkan bahwa anak bapak ini menjadi mahram sebagaimana ayah kandungnya gitu ya. Maka seorang suami tadi tidak boleh menikahi anak tirinya ketika dia sudah menikahi ibunya tadi. Ini hukum mahram. Bagaimana dengan perwalian? Bolehkah ayah angkat atau ayah tiri menjadi wali dalam pernikahan? Tentu tidak dibolehkan. Tetap nanti walinya adalah kembali kepada ayah kandung. Ya, karena ayah kandung meskipun misalnya bercerai gitu ya dengan ibunya, tetap yang namanya orang tua itu kan tidak ada istilah mantan orang tua, ya kan? Tidak ada kan ya. Tetapi dia ini menjadi anak dari bapak tadi. Ini intinya tetap kepada ayah kandungnya, meskipun tidak bisa gitu kan, tetap ini diberikan kepada ayah kandung. Nah, bagaimana kalau waktu pernikahan intinya gitu ya, penyebutan binti dari anak perempuan tadi kepada ayah tirinya? Pada hakikatnya selama tidak merusak akad nikah, hukumnya tidak masalah. Maknanya apa? Kalau pernikahan ini walinya selama bukan dari ayah tirinya ini, meskipun namanya dinisbatkan kepada ayah tiri, insya Allah tetap sah pernikahan. Maka kalau misalnya walinya nanti misalnya berarti bisa kakeknya, bisa bisa pamannya, atau bisa jadi ayah kandungnya langsung yang menikahkan, insya Allah tidak masalah, meskipun namanya dinisbatkan kepada ayah tirinya tadi. Jadi yang penting walinya itu sudah jelas, jalurnya sudah tepat, insya Allah sah pernikahannya. Kemudian yang kedua terkait dengan dari mesin perselingkuhan, itu nasabnya masih ikut bapaknya dari, kalau kan nggak jelas itu ikut dari si suami atau ikut dari ibu. Jadi perselingkuhan ini kan biasanya ada dua kemungkinan, Pak ya. Perselingkuhan dengan pernikahan yang sah
ada dengan pernikahan yang tidak sah. Ya kan? Kalau misalnya yang namanya selingkuh itu apa sih Bapak Ibu? Selingkuh itu apa sih kira-kira? Terus gitu ya, ada pasangan suami istri. Nah suami ini ternyata menikah lagi dengan wanita lain. Ini kan biasanya mungkin dikatakan selingkuh gitu ya. Nah kalau seorang suami ini ketika menikahi istri yang keduanya ini, akad nikahnya sah. Akad nikah sah itu otomatis rukun syaratnya terpenuhi. Ada walinya, ada saksinya, ada ijab kabulnya gitu ya. Dan, kalau mahar ini kalau kamu tidak berdapat, apakah masuk dalam kata kedudukan atau syarat gitu ya. Terus kemudian ada maharnya gitu. Berarti selama ada saksi, selama ada wali dan ada ijab kabul yang sah, sah pernikahannya kan? Maka kalau nikahnya sah seperti ini, kemudian kalau dia punya anak, tetap anaknya ini insya Allah dalam kondisi pernikahan yang sah. Ini nisabnya atau nasabnya dikembalikan kepada bapak yang bapak kandungnya tadi. Jadi bukan kepada bapak pada yang lain. Jadi tetap kepada ayah kandung. Adapun kalau misalnya laki-laki ini, misalnya kemudian dia selingkuh tadi ya bahasanya, dan lalu tidak ada dasar akad nikah yang sah. Kemudian wanita yang jadi temannya tadi itu kemudian lahir anak gitu ya. Maka anak ini nisbatnya kepada atau nasabnya kepada ibunya, karena lahir dari anak dari pernikahan yang tidak sah. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau yang selingkuh ini wanita? Istrinya ini yang selingkuh gitu ya. Misalnya kalau dia masih punya ikatan suami yang sah, kemudian dia selingkuh wanita ini. Kemudian misalnya akad nikah yang lain, akad nikah yang baru dengan laki-laki lain. Kira-kira akad nikah kayak ini sah atau tidak? Dia masih punya status suami yang sah, tiba-tiba dia kabur gitu ya. Dia belum dicerai, dia belum ditolak tadi gitu ya. Tiba-tiba kemudian dia selingkuh dengan orang lain, dengan laki-laki lain. Meskipun dia nikah dengan pernikahan yang sah, ada wali laki, misalnya ada saksi, sah tidak pernikahan orang ini? Tidak sah, karena akhirnya dia masih punya suami yang sah. Akhirnya dia masih terikat akad nikah dengan suami pertama yang masih sah. Nah, maka secara otomatis kalau dia melakukan pernikahan dan dia melakukan hubungan badan dan seterusnya, otomatis lahir seorang anak, maka anak ini tetap dikatakan anak yang lahir di luar nikah dan anak ini dinisbatkan kepada istrinya, karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan nikah biasa. Itu gimana? Kalau ada laki-laki perempuan belum menikah dalam badan, akhirnya yang perempuannya hamil, habis itu dinikah, hamil duluan, terus dinikah, itu nasabnya jadinya kemana sih? Iya. Nah ini konsekuensi atau dampak dari satu hubungan badan yang terjadi di luar akad nikah. Itu yang pertama tadi ya, anak yang nanti kemudian lahir, anak ini statusnya dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian berlaku hukum, apa hukumnya bagi orang yang dalam kondisi hamil, kemudian dia dalam kondisi dinikahkan oleh walinya. Maka termasuk pernikahan yang batil, pernikahan yang tidak sah adalah ketika seorang pengantin perempuan itu dalam kondisi hamil. Jadi kalau ada pernikahan di mana seorang wanitanya dalam kondisi hamil, tentu dari yang dalam kondisi di luar nikah tadi, maka pernikahan ini tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Untuk itulah bahwa itu nanti ketentuannya bahwa bagi orang yang sudah terlanjur ya dalam kondisi kemudian dia berubah badan tanpa ada dasar akad nikah yang sah, akadnya tidak boleh dinikahkan sampai kemudian anak ini lahir, lalu kemudian dia akan akad nikah yang sah, maka insya Allah nanti anak-anak berikutnya lahir dalam kondisi pernikahan yang sah. Tapi kalau kemudian itu langsung dinikahkan, gitu ya, dalam kondisi sebenarnya secara syariat tidak dibolehkan, maka tentu tidak dikatakan pernikahan yang sah. Kalau kemudian dia sudah berkumpul di satu rumah, dia melakukan hubungan badan terus sampai punya anak kedua, anak ketiga dan seterusnya, maka anak-anaknya semuanya dalam kondisi anak yang lain dalam kondisi tidak dasar pernikahan yang sah. Dan kita bisa
terbayang bahwa itu semuanya adalah perbuatan zina yang dia lakukan bersama suami istri tadi. Ini bahayanya, dan apalagi kita ini kadang-kadang ya, mohon maaf ya, orang kemudian merasa malu ya, masa anak saya lahir ada orang wanita yang kemudian melahirkan tanpa ayah dan seterusnya, malu gitu kan, akhirnya kemudian dinikahkan, padahal sudah diketahui wanita ini dalam kondisi mengandung, dalam kondisi hamil. Maksudnya dibiarkan dulu sampai anaknya lahir baru kemudian dinikahkan. Karena tidak sah pernikahan dalam kondisi seorang wanita dalam kondisi hamil karena hubungan di luar nikah tadi. Gitu ya kira-kira. Ada lagi Bapak Ibu? Apakah dengan tidak sahnya itu apabila kita ikut menghadiri acara pernikahannya, kita ikut nanti apakah sebaiknya mengingatkan dia supaya akad nikah lagi atau gimana? Iya, prinsipnya karena memang itu sesuatu yang dilarang, gitu ya. Dan kita tahu tentang hukum tersebut, maka ada baiknya kita kasih informasi, kita jelaskan kepada pihak keluarga supaya memahami secara hukumnya, supaya tidak menjadi satu pembenaran bahwa ini sudah terjadi akad nikah, kemudian saja berkumpul dan seterusnya ya. Maka menjadi satu madarat yang lebih besar lagi. Untuk itu kita sampaikan, kita nasihatkan, kita nasihati bahwa ini hukumnya tidak boleh dan seterusnya. Nah, adapun ketika misalnya kita sudah sampaikan ternyata mereka atau umumnya misalnya dari keluarga tetap melakukan perbuatan itu, yaitu kita sudah berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Nah, bolehkah kita menghadiri pernikahannya? Pada dasarnya kalau kita sudah mengetahui sesuatu hal yang mungkar yang tidak dibolehkan, setelah kita nasihat terus dilakukan, ada baiknya kita tidak menghadirinya, karena hakikatnya ini sesuatu yang dilarang di dalam syariat, ya, di dalam syariat. Maka ya tentu apapun yang dilakukan gitu ya, saksinya juga tidak sah, akad nikahnya juga tidak sah dan seterusnya. Gitu ya kira-kira. Berarti kan setelah anaknya lahir akan nikah lagi berarti ya? Akan nikah lagi, ada perbaruan akad nikah, dan itu sebenarnya bukan perbaruan ya, tapi itulah hakikatnya akad nikah yang sah. Karena ibaratnya akad pertama itu batal ya, karena kondisi yang menjadi satu pembatal, jadi ada satu pembatal dalam akad nikah, maka dikatakan tidak sah dan harus ada akad nikah ulang untuk menjadikan sah secara hubungan gitu ya. Dan itu menjadi dampak anak-anak berikutnya sah secara kelahirannya karena sudah disertai dengan akad nikah yang sah. Untuk nama, jadi misalkan punya 3 anak baru mengulang lagi akad nasab anak yang ketiga itu, bininya itu ke ibunya. Kepada ibunya. Oh. Selama tidak ada akad nikah ulang yang sah, maka semua nasab anak ini kepada ibunya. Kepada ibunya. Maka tadi idealnya bukan ideal ya, tapi kemudian cara supaya tidak terus berlanjut dalam kondisi perbuatan dosa, ya cukuplah di anak yang pertama kemudian melakukan akad nikah yang sah dalam kondisi perutnya tidak isi dan seterusnya gitu ya. Maka kemudian anak-anak berikutnya insya Allah dihukumi sebagai anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Ya, Pak. Tadi anak yang misalkan anak yang pertama itu perempuan, ketika dia dewasa dia dinikahkan. Yang perempuan tidak tahu tentang prosesnya terdahulu. Ketika akan nikah dia menyebutkan bin ayahnya, padahal kan sebenarnya binti ibunya. Apakah pernikahan itu seorang laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan bin ayahnya padahal sebenarnya binti ibunya itu sah? Kalau hanya sekedar penyebutan nama, insya Allah tidak mempengaruhi akad. Yang masalah itu kalau misalnya anak perempuan ini yang menikahkan walinya adalah ayah kandungnya ini, meskipun tadi di awalnya yang kemudian tidak melakukan akad nikah yang sah. Jadi anak yang lahir anak perempuan yang lahir dari hubungan badan yang luar nikah, karena walinya adalah atau nasabnya kepada ibunya, maka anak ini sebenarnya tidak punya wali. Walinya kepada siapa? Walinya kepada hakim. Walinya hakim. Nah kalau kita ya ada KUA, itu ada naib, ada siapa biasanya namanya yang bisa menikahkan gitu ya. Nah pihak hakim ini yang nanti berhak untuk menikahkan anak perempuan tadi. Nah kalau yang menikahkan ini ada
laki atau dari suami yang ibu yang tadi di luar nikah tadi, ini pernikahannya tidak sah. Jadi bisa kita terbayang di Bapak Ibu ya. Jadi bapak ibu hasil pernikahan yang tidak sah itu, kalau ternyata bapaknya ini yang menikahkan anaknya waktu nikah, itu hukum akad nikahnya juga tidak sah. Coba kalau akad nikahnya tidak sah, anak ini kalau sudah melakukan hubungan badan, kira-kira hukumannya apa kira-kira? Hukum zina juga kan? Jadi akan terus kayak gitu kalau tidak diputus maka rantainya. Nah, sehingga ini bahayanya ya. Jadi hanya berasal dari akad nikah yang sah itu pula, itu nanti bisa berdampak pada hukum-hukum berikutnya. Akibatnya ibunya tadi terhadap wali hakim, apakah ibunya itu harus bilang saya mewakilkan untuk akad nikah kepada hakim atau untuk petugas kawal langsung otomatis dia menikahkan binti ini dengan seorang laki-laki itu? Secara hukum otomatis, karena kaidah perwalian itu kan berasal dari pihak laki-laki. Nah, ketika nasabnya kepada ibu, itu ibu bukan laki-laki, sehingga secara otomatis kapanpun anak ini anak perempuan kalau mau nikah, secara otomatis itu sudah menjadi haknya hakim untuk menikahkan anak ini. Bagaimana Nabi sampaikan bahwa ya, wasultanu waliyun liman la waliyalahu. Sultan atau hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Maka anak perempuan yang lahir dari akad nikah yang tidak sah itu sudah dikatakan anak yang sudah tidak punya wali, dan secara otomatis kembali perwaliannya kepada hakim tanpa ibu tadi meminta kepada hakim atau mewakilkan menguasakan kepada hakim. Tanpa itu semuanya sudah otomatis ini sudah menjadi kewajibannya hakim atau wali hakim untuk menikahkan anak tadi. Nah ini juga yang mohon maaf ya, kadang-kadang tadi orang mengatakan ya tadi ya merasa karena ini harus ditutupi dan seterusnya, tiba-tiba hakim yang menikahkan itu juga menjadi sesuatu yang kadang-kadang bias di masyarakat kita ya. Meskipun sebenarnya ini hakim yang paling berhak untuk menikahkan anak yang kondisinya seperti itu. Gitu nih kira-kira. Karena kita berhubungan. Nah, ketika sang anak yang seharusnya dinikahkan hakim itu dinikahkan oleh ayah yang tidak seharusnya menjadi wali, dia nikah dengan seorang laki-laki, kemudian dia punya anak, berarti anaknya nasabnya putus dengan ayahnya, berarti binti juga itu tadi. Binti juga. Kenapa demikian? Karena dasarnya akad nikahnya nggak sah. Jadi akad nikah yang tidak sah itu bisa karena tadi ya, bisa otomatis dengan adanya hubungan badan yang berawal dari akad nikah yang tidak sah mengakibatkan nasab anak ini tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, nasabnya kepada ibunya. Itu nanti terus akan seperti itu kondisinya. Jadi nasabnya semuanya kepada ibunya. Itu gara-gara berawal dari suami istri gitu ya, bapak ibu yang dulu awalnya tidak melakukan nikah sesuai dengan ketentuan akad nikah yang sah. Itu dampaknya nanti akan besar. Nah, sehingga tadi solusinya harus diputus mata rantai itu ya dengan cara nikah ulang tadi itu. Orang dengan akad nikah yang sah. Gitu nih kira-kira. Setelah diakad ulang dengan sah, putra putrinya itu apakah sudah bisa menjadi bini ayahnya tadi? Bisa. Ketika sudah ada akad nikah yang sah. Sehingga tadi ya misalnya dari 3 anak yang pertama ini ternyata baru akad nikah ulang gitu ya. Setelah dia punya putra ketiga misalkan gitu. Ya. Berarti yang 1, 2 kan dia binti ibunya gitu. Otomatis yang ketiga karena belum ada akad nikah yang sah, maka tetap binti ibunya. Bintinya atau bintinya kepada ibunya. Nah, setelah anak ketiga ini kemudian nikah ulang, ternyata anak punya anak laki yang keempat. Nah, baru anak yang keempat inilah yang nasabnya kepada bapaknya. Nah, yang 1, 2, 3 berarti binti. Binti ibunya tetap atau berubah menjadi bin ayahnya? Tetap kepada ibunya. Tetap kepada ibunya. Iya. Kalau laki-laki biasanya misalnya bin gitu ya. Misalnya Ahmad bin Fatimah. Jadi anak kedua perempuan misalnya Aisyah binti Fatimah gitu ya. Semua nasab terakhirnya kepada ibu. Berarti nanti kalau ayahnya putus dong dia dengan saudara laki-laki ayahnya itu Secara otomatis ya? putus semuanya itu. Jadi perwaliannya pun juga putus. Tidak hanya ke bapaknya, semua dari keluarga bapak ini ke ayahnya, ke kakeknya,
Jadi ayahnya, bapaknya ini gitu kan, saudara bapaknya, pamannya atau bibinya, semuanya putus nasabnya. Gitu. Karena dalam kondisi tadi ya diawali akad nikah yang didasari. Kalau saudara laki-laki itu bisa menjadi wali atau tidak? Bagi saudara, misalkan pernikahan yang sah, punya 4 anak, kemudian anaknya yang nomor 4 laki-laki, kemudian bapaknya meninggal, yang pamannya sudah tidak ada semuanya, tinggal saudaranya ini. Ini ketika kakaknya yang nomor 2 itu menikah, bisa nggak adiknya? Boleh, saudara itu boleh menjadi wali. Tapi kalau terputus seperti tadi nggak bisa kalau dia menikahnya di luar. Dalam kondisi misalnya anak ketiga perempuan gitu ya, terus anak yang keempat misalnya laki-laki. Nah anak ini apakah boleh jadi wali bagi saudaranya tadi? Tidak boleh, karena terputus nasabnya tadi gitu ya, dari ayahnya itu. Jadi namanya semua pakai wali hakim. Ya, otomatis semuanya pakai wali hakim. Kalau anak yang lain perempuan, yang Kalau supaya kan pasti orang-orang yang misal kita waktu akad itu kan kita acarakan gitu kan, pasti orang kan berdoa apa kayak curiga gitu loh, kenapa kok binti gitu. Bisa boleh nggak kalau misalkan tetap bin ke ayahnya tapi yang menikahkan wali hakim itu tetap sah ya? Kalau yang menikahkan, karena wali ini kan syarat ya, wali ini syarat dalam rukun dalam suatu pernikahan, maka selama rukunnya terpenuhi, insya Allah dikatakan pernikahan yang sah. Meskipun tadi ya nama anak ini disebutkannya kepada bapak yang sebenarnya tidak berat tadi gitu ya. Nah selama yang menikahkan hakim, pernikahan anak ini sah insya Allah. Hanya saja tentu kita berdosa karena menisbatkan nama anak yang bukan pada mestinya kita sebutkan. Tapi insya Allah pernikahannya sah karena sudah sesuai yang menikahkan adalah hakim. Begitu ya kira-kira. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.